salah satu ciri khas unik. Bahkan jenis tumbuhan seperti ini kawan, ini juga jenis tanaman kaladium. Ini teksturnya yang tidak bisa kita pungkiri. Seperti ada pendamping keduanya, tentu ciri khas tekstur pelepah daun seperti ini, tanaman berumbi. Kemudian ada kegunaan yang lainnya. Ini sangat berani dengan air kawan. Semua jenis tanaman seperti ini akan berani dengan air, yaitu sangat membutuhkan air. Jenis umbi sende juga seperti ini. Jadi teksturnya itu sama, pelepah-pelepahnya akan seperti tempat untuk menampung air kawan. Juga seperti tumbuhan sende, tentu tumbuhan yang sangat berani dengan air. Tampak pelepah batang atau daunnya seperti ini. Salah satu ciri khas tanaman jenis kaladium, jenis berumbi. Kita lihat seperti bonggol, tanaman bonggol pisang kawan. Saya punya satu sampling bonggol pisang seperti ini. Nah, ini kita buka aja ke bawah. Salah satu bonggol jenis tumbuhan pisang kawan, ini juga ini umbi kawan, ini jelas umbi. Dan tentu sahabatku semuanya itu jarang memanfaatkan bonggol pisang, umbi, bonggol pisang seperti untuk konsumsi, itu jarang sekali. Sebab tanaman pisang itu juga tanaman berbuah, jadi tanaman jenis umbi berbuah. Jadi tanaman jenis buah tapi juga tanaman umbi buah itu jenis tanaman pisang. Salah satu penyebutan spesies pisang banana trees adalah tanaman umbi buah umbi. Jadi tanaman berumbi buah adalah jenis tanaman pisang. Ingat, tanaman berumbi buah adalah jenis tanaman pisang. Sebenarnya kawan, jenis tanaman umbi ini, umbi bonggol pisang juga dapat untuk konsumsi, tapi kita tidak terbiasa. Bahkan mengenai pertumbuhan tunas-tunasnya itu tampak sekali, kalau juga mirip-mirip jenis tanaman kaladium, tanaman keluarga umbi yang lainnya. Tanaman pisang, tanaman yang berumbi buah. Mungkin sahabatku juga memahami akan hal ini. Jenis tanaman yang berumbi buah salah satunya adalah tanaman pohon pisang. Kita mengamati umbinya dulu kawan. Nah, sangat besar sekali kawan. Saya lupa ini usia berapa kawan, kira-kira usia berapa ya. Oleh sebab itu saya berkeyakinan bahwa banyak jenis tanaman berumbi itu juga mampu menumbuhkan tunas baru kalau tunasnya berada di atas media tanam seperti inilah. Juga kita kembali ke tanaman umbi sende kawan. Sebenarnya untuk membuat umbi sende bercabang itu memang sudah khas sekali, bahkan ciri khas utamanya di antara umbi-umbi sendiri itu muncul mata tunas. Tentu hal itu berpotensi untuk mengeluarkan tunas. Jadi sahabatku jangan berpikir apapun bahwa tanaman umbi sende bercabang, cabangnya keluar di atas media tanam itu adalah klasik kawan, bukan sesuatu yang aneh. Tetapi kita memang perlu tempat-tempat yang memang betul-betul steril, bahkan tempat-tempat yang sangat lembab alami. Itu yang kita perlukan. Tentu tanaman umbi seperti jenis tanaman sente, umbi sente bercabang bukanlah sesuatu yang rumit, tapi memang itu adalah klasik. Sebab adanya ciri khas mata tunas umbi yang muncul di ros-ros lingkar umbi
lingkar cincin umbi juga tunas-tunasnya muncul. Itu otomatis adalah berpotensi untuk mengeluarkan tunas. Jadi jangan salah, umbi sente bercabang. Bahkan seperti ini pun cara kita semai, kita budidaya juga suatu saat akan mampu mengeluarkan tunas baru melalui mata tunas umbi. Tetapi saya ulang sekali lagi, ciri khas tekstur pelepahnya itu akan seperti ini. Jadi seperti mampu sebagai jalan penampung air seperti ini. Ini salah satu ciri khas tumbuhan Caladium family. Saya kembali lagi ke tanaman pisang, yaitu satu jenis tanaman yang saya sebut berumbi buah. Barangkali sahabatku pernah mendengarnya. Tanaman pisang salah satu spesies tanaman berumbi buah. Jadi pisang punya bonggol umbi, juga punya pembuahan. Tampak sekali di dalam generatif fase tanaman pisang, di mana tanaman pisang kalau sudah berbuah itu berarti generatif pembuahannya, tetapi juga ada generatif melalui bonggol umbi pisang, jadi muncul tunas baru. Nah, seperti ini. Generatif fase yang sangat ideal adalah tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang ini batang atau pokok lamanya akan musnah, akan mati setelah masa pembuahan. Kemudian bonggol umbinya akan memunculkan tunas baru. Salah satu tumbuhan yang punya karakter generatif fase sangat ideal adalah tumbuhan berumbi buah, yaitu tumbuhan pohon pisang. Tanaman pisang adalah jenis tanaman berumbi buah, sangat ideal, sangat tampak dalam generatif fasenya. Setelah dalam fase munculnya buah, kemudian batang utamanya musnah, mati, kemudian akan muncul tunas baru melalui umbi. Fase generatif yang sangat ideal adalah tanaman berumbi buah, yaitu jenis tumbuhan pisang. Semoga sharing saya memberi manfaat juga. Saya ulang kembali mengenai tekstur ciri khas pelepahnya akan seperti ini. Jelas jenis tanaman berumbi buah seperti pisang, tekstur seperti ini sangat membutuhkan air. Ini kapasitas airnya sangat banyak, kawan. Tentu daerah yang berair paling tidak itu mampu membuat tanaman pisang ini tumbuh kembang dengan baik. Sama dengan jenis tanaman Caladium jenis sente. Ciri khas yang sama pada pelepah tanaman pisang adalah jenis tumbuhan Caladium, yaitu tumbuhan Caladium tetapi tanaman berumbi buah. Salah satu adalah tanaman pisang, sangat ideal di dalam fase generatifnya. Ciri khas unik, ciri khas hebat yang dimiliki oleh tumbuhan buah pisang. Tanaman buah, tanaman berumbi buah, yaitu tanaman jenis tanaman pisang.